Sebagai pengguna lama ya smartphone Samsung, saya tuh udah tahu, udah bisa baca pola kapan waktu yang tepat untuk beli smartphone Samsung, terutama untuk kelas mid-range kayak si Samsung Galaxy A55 ini yang harganya tuh sekarang udah menarik banget setelah launching atau rilis sekitar 4 bulanan yang lalu. Yuk kita bahas. Oke, jadi Samsung Galaxy A55 ini launching sekitar 4 bulanan yang lalu dengan harga yang lumayan ya. Yakni untuk 128GB itu di 6 juta dan juga 256GB itu di 6,5 juta. Sebenarnya secara harganya itu udah nggak naik dari 2 tahun ke belakang atau sejak peluncuran Galaxy A53. Itu harganya masih sama, A53, A54, dan juga A55 ini harganya masih konsisten. Cuman di beberapa video saya ke belakang, di beberapa video tentang perilisan atau launching smartphone Samsung tuh saya selalu bikin video yang lebih kurang sama, yakni nggak perlu ikutan PO untuk dapat harga yang menarik. Sama halnya dengan si Samsung Galaxy A55 ini yang udah lumayan turun banget nih secara harganya. Nah, kalau kalian cari di marketplace ya untuk Samsung Galaxy A55 ini yang 128GB itu udah agak susah dicarinya atau emang nggak ada lagi mungkin ya stoknya, dan umumnya dijual yang varian 256GB. Dan kalau kita lihat harga launching kemarin yang lebih kurang di 6,5 juta, sekarang tuh harganya udah turun banget. Jadi kalau di momen-momen tertentu kalau lihat di marketplace, misalnya di payday atau di tanggal kembar itu harganya bahkan kemarin saya sempat lihat di 4,98 juta. Udah turun berarti lumayan 1,5 jutaan. Dan kalau di luar momen-momen diskon tersebut ya harganya lebih kurang ada di 5,2 sampai 5,3. Dan menurut saya ini tuh udah titik harga yang sweet spot untuk sebuah Samsung Galaxy A55 ini. Nah, meskipun harganya tuh udah lumayan turun jadi 5,5 juta, tapi tetap aja Samsung Galaxy A55 ini bukan buat kalian tim mendang-mending karena ada saingan yang bernama Poco F6 yang punya performa atau punya chipset yang jauh lebih kenceng dari smartphone ini. Tapi kalau kalian nyari smartphone yang UI-nya itu udah mateng, UI-nya itu enak dipakai, nggak ada iklan apalagi iklan lain kayak sebelah, ini tuh bisa jadi pilihan paling terdepan. Selain nyaman, UI Samsung Galaxy A55 ini juga bakal dapat jaminan update yang panjang ya. Meski kita belinya telat beberapa bulan, start dari Android 14, dan nanti nih dia bakal dapat update 4 kali sampai Android 18, plus ditambah 1 tahun security patch update-nya. Keluarin uang 5 jutaan untuk 5 tahun ke depan sih saya rasa itu udah aman banget. Dan nggak cuma panjang doang, update yang diberikan juga cukup konsisten dengan beberapa perbaikan bugs. Kehitung sejak HP ini keluar, sejak HP ini rilis, udah dapat 4 kali update. Buat pengguna One UI juga bisa dibilang ada satu ketenangan soal keamanan, terutama terkait data-data yang ada di smartphone. Karena di HP ini ada yang namanya Secure Folder. Untuk penjelasan Secure Folder ini udah pernah saya bahas ya dalam video pembahasan Samsung Galaxy A35 beberapa waktu yang lalu. Jadi simpelnya sih ini tuh buat kita simpan aplikasi-aplikasi penting kayak mobile banking, aplikasi saham, dan lain-lain ke dalam folder. Ini tuh biar data kita tuh lebih aman dan juga bisa terlindungi. Terus dengan harga yang udah 5,5 juta ini kita tuh bakal dapetin build quality yang mantep, jempolan. Koreksi kalau saya salah ya, saat ini sejauh ini Samsung Galaxy A55 adalah smartphone yang dengan kondisi baru, dijual dengan kondisi baru, menggunakan kaca depan belakang, terus juga udah Gorilla Glass depan belakang, dan juga menggunakan frame metal. Biasanya kompetitor itu ada yang dipangkas. Kaca depannya oke menggunakan Gorilla Glass, tapi belakangnya biasanya masih pakai bodi plastik dan juga framenya itu masih plastik. Nah, Samsung Galaxy A55 ini udah dapat feel flagshipnya dari sebuah smartphone Samsung. Gorilla Glass Victus di depan, Gorilla Glass di belakang yang kaca bagian belakang, dan juga frame yang metal. Build quality-nya nih bener-bener solid dan berasa fleksib banget. Cuman ini untuk bezelnya emang masih tebel banget. Nggak ngerti deh kenapa Samsung masih kekeh dengan bezel dia yang tebel begini. Untungnya kualitas visual dari HP Samsung mah nggak usah diragukan lagi. One of the best lah tuningannya. Tanpa perlu embel-embel sertifikasi ini itu. Di beberapa HP Samsung yang speknya AMOLED itu nggak banyak ditulis ya. Kayak ya misalnya udah sertifikasi apa-apa-apa, tapi secara mata saya tuh lebih suka dengan tuningan layar di HP Samsung yang kontrasnya untuk warna hitam kelihatan lebih pekat, warna yang ditampilkan atau dihasilkan juga lebih vivid, dan lebih nyaman buat dipakai nonton.
Untuk performanya ya, kalau kalian nyari smartphone dengan harga 5 jutaan yang pengen punya chipset kencang banget, tentu si Samsung Galaxy A55 ini bukan jawabannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada kompetitor yang jauh lebih menarik untuk segi chipsetnya. Tapi kalau kalian tipe orang yang kayak saya jarang ya main game di smartphone, ya main game mungkin sesekali aja untuk ngisi waktu luang, dan gamenya juga game-game casual, itu Samsung Galaxy A55 ini bisa jadi pilihan. Terus Exynos 1480 di HP ini tuh udah nggak pakai GPU Mali lagi seperti Exynos sebelumnya atau di seri yang sama di terdahulunya, yakni 1380 yang ada di A54. Sekarang dia tuh udah pakai GPU yang hasil kerjasama dengan AMD, jadi seperti chipset flagshipnya yang secara performa untuk sebuah chipset Exynos ini tuh udah ada peningkatan yang bagus. Tapi sebenarnya yang saya suka dari Exynos 1480 ini bukan soal performanya, melainkan ISP-nya, Image Signal Processing. Karena dia tuh bisa menghasilkan foto yang bagus-bagus. Meski dengan setup kamera yang cukup mengecewakan ya buat saya, di mana masih ada lensa gimmick, lensa makro yang nggak perlu. Tapi selebihnya performa lensa yang lainnya itu memuaskan banget. Hasil fotonya itu seperti biasa, warnanya vivid, dynamic range yang luas, jadi bisa diandalkan foto di berbagai kondisi. Terus fotonya tuh kelihatan tajam dan tone warna antara lensa utama dan lensa ultrawide yang cukup konsisten. Paling kurangnya itu ada di foto selfie di kondisi low light aja yang banyak noise dan hasilnya tuh soft banget. Ini kurang enak lah dilihat buat saya. Tapi overall hasil kamera Samsung Galaxy A55 ini udah memuaskan. Oke, ini untuk kualitas perekaman Samsung Galaxy A55. Saya langsung set ke resolusi 4K 30 aja karena dia sebenarnya udah stabil di semua resolusi. Untuk video komparasi atau video lengkapnya ya untuk semua resolusi itu udah pernah saya bahas, nanti kalian bisa nonton aja, linknya saya taruh di deskripsi. Dan di 4K 30 dia bisa ganti-ganti lensa, ini ke ultra wide 1 dan ini zoom ke 2. Emang perpindahannya sih tidak terlalu smooth, tapi at least oke, bisa pindah-pindah kayak gini. Dan dia punya fitur untuk dual rack kayak gini ya. Ini adalah fitur yang lumayan bagus untuk sebuah seri mid range. Dan ini bisa berpindah kayak gini ya, diganti untuk frame-nya. Dan frame-nya juga sebenarnya bisa dibikin untuk sebelah-sebelah ya. Sebelah depan, sebelah yang belakang, dan juga ini yang point of view, apa sih namanya istilahnya, saya lupa. Intinya modelnya seperti ini ya, kayak gini ya. Nah sementara depannya kayak gini 4K 30 juga, dan udah stabil juga di berbagai resolusi, baik di 4K 30, 1080, 60, itu semuanya hasilnya oke dan bisa diandalkan. Dan secara pewarnaan juga bagus dan range oke. Bahkan menurut saya sih untuk kamera depan dibanding iPhone 11 dynamic range-nya lebih oke si A55 ini. Saya juga sempat bikin vote ya di Instagram gitu ya, dari total impresi sekitar 18 ribuan orang yang ngevote itu lebih kurang mengunggulkan sebesar 75% hasil foto Samsung Galaxy A55 itu lebih bagus dibandingkan si iPhone 11. Kekurangan yang mendarah daging dari Samsung itu saya juga nggak tahu ya. Kayaknya mereka tuh lebih memilih untuk membuat baterai mereka bisa tahan lebih panjang, lebih awet ya. Yakni dari segi pengecasannya yang lagi-lagi cuma 25 watt aja. Jadi buat ngisi baterai 5000 mAh ini tuh butuh waktu yang lumayan, sekitar 90 menit. Tapi untungnya ini tuh dikompensasi dengan daya tahan baterai yang lumayan awet ya. Kalian bisa lihat ya di tulisan berikut ini, dengan penggunaan aplikasi-aplikasi harian, dia tuh bisa lebih irit dibandingkan dengan smartphone-smartphone lain yang punya baterai 5000 mAh. Oh ya, terkait satu isu yang pernah saya baca di grup Facebook Samsung Galaxy A55 mengenai penangkapan sinyalnya yang kurang oke. Ya, kebetulan saya bisa konfirmasi di unit yang saya pakai ini juga penangkapan sinyalnya itu kurang oke ya. Untuk provider internet yakni si Merah,
itu tuh saya gunakan di smartphone lain bisa dapat sinyal sekitar 3-4 bar. Kalau 4 bar itu artinya full. Sementara di Samsung Galaxy A55 ini cuman ada sekitar 2-3 bar aja. Jadi pengalaman yang sama ya saya dapatkan dari Facebook tadi dan juga di smartphone yang saya gunakan ini. So mungkin ini bisa jadi perhatian buat kalian yang mungkin tinggalnya agak di pelosok dalam penggunaan si Samsung Galaxy A55 ini. Dah, begitu aja ya review saya mengenai Samsung Galaxy A55 setelah 4 bulan. Yang mana kalau kalian nyari smartphone di budget 5 jutaan, tapi kalian adalah tim menang mending yang pengen punya HP dengan chipset yang super kencang, tentu HP ini bukan jawabannya. Tapi kalau kalian pengen punya smartphone di 5 jutaan yang kameranya bagus, UI-nya matang, terus juga security dari si smartphone-nya juga diperhatikan. Build quality-nya oke, cakep banget. Ini tuh berasa HP flagship. Samsung Galaxy A55 ini udah masuk banget di harga 5 jutaan. Dan ya udah ya, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye.